Sekitar 40 km. Hari minyak Perjalanan di Sumatera Barat, saya teringat kata-kata ini. Pokoknya kalau melintas Sumatera Barat dan melewati Payakumbuh Sama harus mampir ke rumah saya ya. 50% dibagi setengah, jadikan pecahan 50/100 dikali 2/1. Hasilnya adalah 50/100 dikali 2/1. Astagfirullahaladzim, aku tak tahu pelajaran itu. Astagfirullahaladzim. 100. Oke, kita akan memainkannya. Kita sampai di Kabupaten 50 kota ya. Di Payakumbuh udah ada kita jadikan di tinggal 200 dan 50. Bentar, aku mau itu simpan itu bentar. Kita hapus. Itu udah ada di YouTube aku guys, kalau kalian mau lihat. Kalian tinggal pilih. Udah ada siapa lagi kok? Ada Om terus kan bikin patah. Alhamdulillah. Nenek SD bisa jawab. Oke, tomboy men. Anaknya 100 dikali 4/1 sama dengan 400. Oke, kita pakai avatar ini. Kita gak usah pakai apa-apa. Baca sejarah itu dia orang-orang besar aja tanya ya. Bang lo juara Cil, TSD Cil. Kamu Cil. Belajar lagi Cil. Ini kenapa ada robeknya nih? Ya. Belajar lagi. Bang aja ini mau belajar ilmu. Berbentuk rumah gadang, menciptakan nuansa tradisional yang kental. Tapi mana terdaftar ke Medik? Buat nggak masih bisa kalau itu mah. Coba TBK. Tempat ini akan menjadi Banyak yang bisa jawab nih dah. Berapa kok ya? 2 tambah 2 kan 4 kali 2. Berapa? 4 Ada kali ada gitu 2. caranya doh salah. Bentar, 4 kali 2 tuh berapa ya? Dia naik itu jawab ya dong. 2 kali 2 2 kali 2 itu 4. 4 tambah 2 4 tambah 2 6. Ya 6. Ya lama. Sama 2 kali apa? Oke. Kita keperluan ini biasa dengan harga PU. Nah, sinyal semua sebenarnya bisa tengah sebelah. Buru-buru masih. Bagian itu salah. Jadi belum 40 bagi 2 sama dengan 2 bagi 2 adalah 4. Ini contoh Gen Z. Nah, Gen Z, 1 ton aja atau Gen Alpha lah Bang. Gen A. banyak ya. Sepuluh 100 bagi 0,5 100 kali 10 Akhirnya setelah 2 jam, giliran kami untuk mengisi sholat. Perjuangan berburu kolam di tengah perjalanan road trip Sumatera menjadi momen unik, seru dan tentunya bakal tak terlupakan. Selanjutnya, kami akan menengok makanan khas Sumatera Barat yang sudah diakui kelezatannya hingga tingkat dunia. Apalagi kalau kita berenang.
Kalau sebelumnya sudah makan nasi Padang di Kota Padang, sekarang kami ingin melihat bagaimana proses pembuatan makanan itu sendiri. Nah, sebelum masuk ke dapur, kami harus mengisi buku tamu dan mengisi beberapa formulir. Dia dapat yes. Kami juga harus mengenakan APD penutup Mau kok hikong aluk dia kong. masker untuk masuk ke dapur. Dia jahat Oh. yes. Dia jahat banget yes. Dia jahat. Salut mana yang kucing kecil tu dah? Bentar lagi resui ni mah. Dia boleh minggu ni kembali lagi resui. Ini dah resui ya. Ini dah resui ya. Ini dah resui ya. Mau dipegang itu kelebihannya. Perjalanan membawa kami ke dapur Rendang Gading, produsen rendang kemasan yang masih rumahan, asli dari negara Toko Ampek, Payakumbuh. Belajar ya, Nek. Proses pemotongan Kamu bahan lihat. atau daging Tidak kamu lihat. untuk rendang ini untuk daging ini. Oke. Masuk ke dapurnya terbilang sudah modern. Menggunakan kuku, di sini kami menyaksikan bagaimana pemotongan daging hingga mengolah daging dengan penuh kesabaran. Menjelaskan tentang tahap pembuatan rendang, di mana Random. rempah-rempah tercampur sempurna dengan daging Random. yang dipanggang perlahan dalam santan kelapa. Ada ngumpul. Ada ngumpul. Oke guys, jadi dia itu ngapain saat astagfirullahaladzim. Oke, terus kita akan kita cari orang random yang sangat random seperti orang di belakang aku yang memakai kulit pink sekali ya ini. Saya akan menitikinnya. Aku akan menitikkannya. Ini, oh ya, ini aku akan membulatkannya. Ini aku segitigain. Nah, oke, terus Rendang bersama semua varian yang telah dimasak. kita akan memulai guys. Kita akan mencari orang random. Zaiki itu pergi ke TK kau mau dia tak? Dan memang hanya ingin memberikan motivasi kan? Dia nak Indonesia, English Indonesia. kayak kejar tidak dapat. Tidak kater anggap dong. Kenapa harus pegawan ni yang kayak wah kali sama makan balai sungai pak. Gue ini ya Indonesia. Ya, Indonesia, Indonesia. ini dia, ini kita untuk dia nak. Seperti daerah-daerah kebanyakan di Sumatera Barat, Kabupaten 50 kota juga memiliki pemandian alam yang sangat tersohor. Batang Tabi namanya. Banyak Kalau berat lu hebat. pemandian alam ini terletak di kota Payakumbuh. Padahal sebenarnya Batang Tabi terletak di negara Sungai Kambiang di Kabupaten 50 kota.
Desmond. Benua negara Urban pindah agama. Saya dan kawan-kawan kemudian langsung berenang di kolam yang masih alami. Warga lokal menyebutnya kolam ibu. Kolam ibu ini terletak di bagian paling belakang kawasan Batang Tabik, bersebelahan dengan pohon mawar besar yang konon sudah berusia ratusan tahun. Nama Batang Tabik ini berasal dari sumber airnya loh. Kata tabik dalam bahasa Minang berarti terbit. Air yang terbit dari mata air dalam tanah ini kemudian dibendung sehingga menjadi kolam dan dinamakan Batang Tabik. Konon air Batang Tabik berasal dari Danau Sengkarang yang notabene berlokasi cukup jauh dari Batang Tabik. Berbeda dengan dua kolam Oke, lainnya kita akan yang mau praktek kolam makan. ibu masih berlokasikan bebatuan alami. Bukan teh bang atau bawa entong nyawa awak. Batu alam dan rumput terlihat jelas. Jika kita berenang di Batang Tabik yang dimaknai dengan banyaknya ikan yang berenang bebas di kolam ibu, konon ikan-ikan ini adalah ikan larangan yang tidak boleh ditangkap. Pemandian alami Batang Tabik ini bisa menjadi bagian dari bakat des petualangan kawan-kawan saat melintas Kabupaten 50 kota atau di Payakumbuh. Disuruh gabung guys tadi itu tuh. Nah ini nih yang gini, tapi orangnya udah keluar. Orangnya udah keluar di mana? Kita main menara Mejiku yuk. Seru kayaknya. Oke, kita akan mulai. Kita akan masuk lazim. Ini kita bisa shortcut guys dari badan orang tertua. Hari berikutnya kami kembali menjelajahi Kabupaten 50 kota. Seperti biasa, kami selalu memulai aktivitas pagi hari. Kadang juga masih dalam kegelapan, tergantung lokasi yang akan kami kunjungi. Tujuan kami kali ini adalah untuk berburu kabut di jembatan ikonik di Sumatera Barat, yaitu Kelok 9. Kami sudah tak sabar lagi untuk menyaksikan pemandangan alam yang memukau di sana. Oke, kita akan mulai satu dan kita mulai. Gejrot. Setiba di lokasi, kami sekarang membagikan keindahan Kelok 9 melalui kamera udara. Saya menggunakan drone aerial, sedangkan Badla menggunakan drone FPV. Apabila kita datang di pagi hari, akan tersaji pemandangan yang mengikat karena di sela-sela dedaunan muncul sebuah cahaya matahari yang anggun. Keindahan Kelok 9 mengisapkan jempol. Lihatlah perpaduan lirikannya seperti penari yang sedang memamerkan kemampuan terbaiknya. Di kiri dan kanannya terhampar bukit memanjang seperti menjadi tameng penjaga keamanan istana berlapis. Dan lihatlah ke bawah, tersaji arsitektur alam berupa pepohonan khas Sumatera yang jenisnya bervariasi. Lokasi Kelok 9 cukup strategis karena berada pada ruas jalan yang menghubungkan Kita resmi menyelamatkan ini kan guys. Provinsi Riau. Ini lumayan masih panjang guys. Baterai aku 8 kan. Aku lihat baterai soalnya tiba-tiba langsung satu gitu. Soalnya kemarin aku kan tuh ngecas satu. Baterai aku masih 13. Tiba-tiba pas aku lihat 31 aja. Pas pertama aku lihat 13. Terus 5 detik kemudian aku lihat lagi tiba-tiba baterainya 1 aja.
makan aku bilang. Oke, aku juga mau cerita guys. Jadi aku tuh kan punya temen namanya Queen, itu tuh cantik banget ya. Astagfirullahaladzim, tapi dia gendut banget. Walaupun dia agak jelek sih dikit, namanya lumayan cantik tapi hitam. Oke, kita mulai. Kan aku belum pernah main sama dia sekolah tuh Islam tuh. Tadi habis ada kejadian baru. Terus kan temen aku namanya Fauzan, dia paling nakal tuh, paling nakal banget. Ini aku nggak tahu cek anjir. Ini sekarang fungsinya bukan hanya sebagai penghubung ekonomi provinsi Sumbar dengan Riau, tetapi juga itu. Nah terus 9 sudah menjadi tujuan wisata dan terus prakarya itu kebanggaan bangsa. ninju temen aku dan itu dia juga nangis. Aku takut menahan dia, nanti dia ngaduin ke guru. Terus aku kan bilang, kamu kok begitu Fauzan ke teman aku, nanti kamu bisa dilaporkan ke ruang BK loh. Terus BK atau enggak ruang guru, ruang bu guru, ruang kepala sekolah. Terus si Fauzan itu tiba-tiba bilang, dia pura-pura nangis dan nutupin matanya di di meja makan. Terus dia bilang, kami jahat. Itu cowok sih, dia agak boti dikit. Dia bilang, kamu jahat. Dia pakai itu tadi lupain aja. Dia bilang kayak itu kan. Terus aku bilang, aduh gimana nih Chan, ngeselin banget lagi sih kok bocah satu nih aku. Terus Kak Queen ini juga mau nangis, tapi dia lebih Queen ini nangis asli, tapi Fauzan nangis pura-pura. Tiba-tiba Fauzan megang tangan aku yang pakai tangan lah, pakai tangan memang bawah. Dia bilang, ngapain sih lu, sambil dilemparnya tangan aku. Aku bilang jangan dilempar begitu, nanti tulang aku patah. Bilang tuh sama Queen, sama Bestop Aku, dia ngebilang sakit, dia sambil nangis, sambil dipukul. Terus si Fauzan bilang, apaan sih sok nangis banget, sok banget, bye deh kata dia. Terus aku ngebilang ale banget, alay maksudnya, aku bahasa kece ale. Terus anggap aja yang tadi itu salah ya, pas salah itu. Terus aku bilang, Fauzan nggak boleh gitu, nanti aku lapor ke ibu loh. Terus Fauzan beneran banget nangis, dia bilang, kamu jahat, kamu lebih pilih besok aku pada kamu, padahal aku dulu pengen jadi besok kamu. Terus kan itu tuh bohong, aku mau Astagfirullahaladzim. Terus kan dia bohong, aku bilang bohong. Dan aku bilang ke Queen, jangan didengerin ya Fauzan itu. Nah terus kedengeran sama si Fauzan itu, dia tambah keras nangisnya. Terus ya sama Matius satu kelas, guru juga enggak ya. Terus dia bilang, katanya kamu gak pantas Diva, kita lebih pilih Queen sama Fauzan, kamu gak usah sok baik deh. Itu aja kamu marah. Aku kan gak marah, aku cuma nasihatin aja kata. Terus kata Queen, udah gak apa-apa, kalian tuh jangan ngerepotin urusan aku ya, ini urusan aku sama Diva. Diva itu temen istri aku. Nah aku bilang ke dia, makasih banget Queen, kamu memang bestie terbaik. Terus
si Fauzan bilang apa sih alay banget. menjadikannya spot favorit Terus aku kami ketika bilang, berkemah di sini. kamu kok niruin yang aku bilang tadi? Terus kata Fauzan, terserah aku kok. Aku yang bilang alay, jelek, bacot. Tapi Bang Panji keren. Dia bisa Fauzan nah terus satu kelas bilang ya itu kompak banget. Untuk kelas itu tiba dia bilang jangan, ini urusan aku sama Queen jangan baca Rul, aku pilih kamu Fauzan, jangan deket-deket di Diva. Aku bilang aku yang udah ngurusin ini dari pertama dapat ketemu. Terus kata teman-teman aku kelas satu kelas tuh kayak dia suka baca aku cak cuma Queen aja ini kata Maxiu. Queen itu kan best aku. Terus satu lagi ya terus dia tiba-tiba datang, dia kan habis dari kantin, dia juga ngepek aku. Dia bilang nggak bilang sama dia sih, kalian tuh aku nggak milih karena head dan dia juga ketua kelas yang ini paling satu kelas. Hanya rombongan Terus kami yang akan berkemah di sini, sehingga kami bisa menikmati Terus, suasana dengan lebih tenang. Queen bilang Kami membawa terima semua kasih. perlengkapan sendiri, mulai dari kursi, Terus aku alat bilang masak, terima hingga kasih. sumber listrik, Terus agar dapat menghadirkan kenyamanan selama Terus, menginap di alam terbuka ini. ya masa Spot ini Madipa sangat menarik, dan menyuguhkan Queen pemandangan tebing-tebing tinggi kita yang tuh gagah bestie bertiga dan udah dihiasi oleh cowok beberapa air terjun ya yang cewek. menambah pesona alamnya. Terus Salah satu hal yang Fauzan paling ngebilang, menyenangkan saat camping adalah bukannya awal menyiapkan banget makanan enak dan bertiga, makan awal bersama banget dengan yang sahabat tim sahabat aku terdekat. temuin. Kebetulan kami Terus membawa tiba-tiba rice dia cooker dan nangis lauk cepat kejang-kejang saji, besar sehingga banget semuanya bisa tersaji dengan sampai cepat tuh dan praktis. kelas anak kelas 6 ini. Terus tiba-tiba aku nggak bilang udah Fauzan maaf ya, aku tuh nanya sebenarnya bukan karena aku niru. Terus kenapa kalian nggak nanya kan? Terus Oke, ini udah komplit, udah ada Yuk. rendangnya, udah ada Kan Queen singkong rendangnya. Mari kita coba langsung makan. terus ada Queen juga ini Rasanya tak ada yang lebih memuaskan daripada menikmati hidangan lezat di alam terbuka Queen bilang sambil berbagi cerita dan tawa jelek dengan orang-orang banget, tersayang. nggak mau gue emang kayak beginian nyamuk buaya banget sih. Orang nggak mau lah, pergilah Pagi hari kami sendiri. terbangun dengan suasana yang begitu syahdu di lembah Harau. Oh, Tebing-tebing dia tinggi yang yang gelap bilang si diselimuti oleh Fauzan kabut ini tebal tiba-tiba menciptakan pemandangan yang begitu memukau. dia Udara segar dan nyanyi yang sejuk pun menyapa. aku nggak tahu Rasanya judulnya, seperti tapi menyaksikan kayak lukisan lagunya alam yang mungkin hidup. sih untuk Dan momen indah ini membuat kami terpesona tapi dan ditolak takjub akan kebesaran ciptaan Tuhan. Nama lembah Harau ramai sedih diperbincangkan banyak orang di sambil media sosial, dangdut gitu. khususnya bagi penggemar seri anime Terus, dan komik Naruto. aku bilangin Lantaran sudah lembah Harau panjang dinilai banget. mirip dengan Aku salah jadi satu ganti lokasi di dalam mas. seri tersebut, Terus yakni Desa Konoha. Queen bilang Tebing-tebing tersebutlah yang membuat banyak orang mungkin menyamainya ini dengan tebing Fauzan Hokage jelek yang ada di Desa Konoha dalam komik dan kecil anime Naruto. stunting. Namun keindahan Aku bilang, lembah Harau aku tak hanya udah tebing-tebing tinggi yang mirip dengan Desa Konoha Itu saja. dong. Lembah Harau menyimpan banyak pesona yang luar biasa Fauzan. dan Terus menarik untuk kedengeran dikunjungi. kayak Fauzan. Ih, Saya dan kawan-kawan keliling tidak jauh dari lokasi camping. Tak disangka kami menemukan spot menarik, sebuah rumah ganda yang berada di tengah sawah dengan latar belakang tebing Harau yang megah. Di sini kami bisa menyaksikan kehidupan masyarakat yang sedang bertani, merasakan kedamaian pedesaan, dan menikmati panorama alam yang autentik. Di samping homestay rumah ganda yang menjadi salah satu pilihan menginap di lembah Harau, terdapat juga banyak linting unik dan menarik. Aku dong. Pergi. Sempat kaget waktu dengan pemandangan kabut yang sangat tebal. Lembah Harau ini tebing-tebingnya Kita kabut yang tebal bagus. pergi. Kamera kita bawah ya.
itu coklat semua dan ternyata banjir. Kita mau ke Konoha tidak bisa karena katanya banjirnya satu terus. Kita harus menunggu banjirnya reda dan apa ya yang saya takuti semalam tuh banjirnya ke area camp. Untungnya tidak. Di sini Pemandangan ada kabutnya kuntik oke banget. kemasan saset. Dan banjirnya segera reda di sini di Lembah Harau segera reda itu karena dari atas tuh kelihatan jelas banget semuanya coklat di bawah, semuanya warna coklat dan Yang di sini. gimana nih kita pulangnya. Pokoknya mudah-mudahan di sini banjirnya segera reda dan tidak ada Abu-abu. yang rusak ataupun ada Amblau. korban. Amblabu di Selamat sini. menikmati Lembah Harau. Sini ada amblabu. Amblabu Ketika kami ini. mencoba merekam keindahan alam Di dengan drone sini. FPV, kecelakaan tak terduga terjadi. Nah, Drone itu sigma jatuh, sigma. merekam kejadian tragis yang sedang kami alami. Saat pencarian, mobil kami pun terperangkap dalam lumpur basah yang lebih licin dan becek, menambah cerita perjalanan kami menjadi lebih rumit dan penuh dengan tantangan. Jadi barusan kita terjebak Ku. Lembah Harau. Kali ngomong aja. Ternyata embek. Jadi ban depan masuk. Tapi untung ada jadi kita bisa Inilah kisah petualangan kami di Kabupaten 50 Kota, menghadirkan keindahan alam yang luar biasa dan juga banyak cerita di dalamnya. Kota ini dikenal dengan julukan Bumi Rafflesia karena menjadi habitat bunga langka berukuran raksasa yaitu Rafflesia. Pada masa perjuangan pernah menjadi tempat pengasihan sejumlah aktivis kemerdekaan, termasuk Soekarno. Juga menjadi tempat lahirnya ibu negara pertama Indonesia, Ibu Fatmawati. Letaknya yang berbatasan langsung dengan Samudra Hindia menjadikan kota ini dianugerahi lanskap yang megah. Juga deretan pantainya yang sangat indah. Inilah kalangan kala dari Kendal. Kia. Elkan. Kia ke. Ke. Kia. Oke, hari ini kita akan mulai bergerak kembali ke Bengkulu. Tadi pagi kita packing ulang barang-barang kita karena kemarin diturunin di sini kita cukup lama buat istirahat dan editing. Sekarang setelah barang-barang kita masukkan ke dalam mobil lagi, kita ikat lagi di atas, semua sudah tertata rapi, kita langsung berangkat. Kemungkinan kita akan sarapan pagi di daerah Krui, katanya ada surabi enak dan ya entah apapun itu di sana. Lalu langsung masuk hutan Taman Nasional Barisan. Sekali lagi terima kasih untuk Bang Eka atas kebaikannya, berbaik hati sudah mengantarkan kami keliling di Liwak, melihat rumah adat, melihat kebun jeruk dan masih banyak yang lainnya, terutama memberikan kami penginapan ini homestay di Liwak. Nyaman banget, luas banget dan keren-keren sekali karya fotonya. Semoga semua kebaikan Bang Eka
menjadi berkah untuk kita semua. Kami izin pamit. Jasamu abadi. Setelah menghabiskan waktu untuk istirahat di kota Liwa, kami harus kembali melanjutkan perjalanan yang bisa dibilang masih cukup jauh. Seperti biasa, kami menata ulang semua perlengkapan ke dalam baju juga berkala mengecek tekanan dan beban kendaraan mobil selama perjalanan ini. Kalian tekan Oke, Abang. jadi kita sekarang di Liwa. Ini kan jajanan dan Terus ketemu deh yang kayak gini banyak. untuk bekal di jalan menuju Bengkulu. Ini banyak banget jajanannya, ada bubur, sayuran, ini apa kue-kue ringan, kue basah. Mari kita lanjut. Coba. Tujuan kami berikutnya adalah perjalanan panjang ke Provinsi Bengkulu yang sebagian besar dilewati dengan menyusuri pantai barat Pulau Sumatera. Jam 8 pagi kami mulai meninggalkan ibu kota Lampung Barat, Liwa, kembali membelah dan memasuki hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan yang sangat lebat. Jalanan di sini mulus, walaupun berada di tengah hutan. Sepanjang perjalanan hanya truk yang banyak kami jumpai dan rambu-rambu perlintasan harimau Sumatera. Satu jam setelah itu sampailah kami di Krui, ibu kota Kabupaten Pesisir Barat, yang merupakan pecahan dari Lampung Barat. Krui ini terkenal bagi turis asing yang hobi berselancar. Namun, kami hanya melintas saja. Di sisi kiri jalan, ombak yang ganas sering mengikis jalan. Sedang di sisi kanan adalah tebing yang rawan longsor. Makanya perbaikan secara tambal sulam sering terjadi di sini. Sepanjang perjalanan menuju Bengkulu, kami terhibur dengan pemandangan laut yang cantik dan jajaran kebun kelapa di area pantai serta batu karang yang memenuhi di pinggir laut. Setelah puluhan kilometer nampak ke pura Provinsi Bengkulu. Namun untuk sampai pusat kota Bengkulu masih sangat jauh. Kami memutuskan untuk istirahat makan siang dan tak lama kami menemukan spot yang asik untuk makan siang di bawah nyiur kelapa dengan pemandangan langsung ke laut lepas. Oke, akhirnya kita memasuki Provinsi Bengkulu dan kita menemukan spot pinggir pantai. Banyak kelapa-kelapa, kita mau makan siang dulu. Kita bongkar makanan yang kita beli di Liwa. Dan pasti kita makan lagi bubur banget. Sambil istirahat, sambil makan siang, nasi bubur, campur sayuran. Pokoknya mantap ini kita titik awal Bengkulu. Kita nemu durian di Bengkulu di pinggir jalan 20 ribuan. Langsung kita coba. Wih, boleh kan dicoba kan? Selain kamu pasti Setelah melewati Kabupaten Kaur, kota berikutnya adalah Kumana, ibu kota Bengkulu Selatan. Sangat unik ya namanya. Kota ini lumayan ramai dan ruko-ruko di sini sudah bergaya masa kini. selain Kota Mana, kamu. kiri kanan jalan dipenuhi kebun sawit sampai masuk kota Tais. Kota kecil dan merupakan ibu kota Kabupaten Seluman. Ini kita lagi istirahat di rumah. Oke, pertama kita Di Saluman Barat. Ini kita lagi eksekusi pepaya yang tadi pagi, kemarin malam kita beli di Liwa. Ini emang sengaja kita bawa persiapan buah-buahan di daerah harus mobil itu untuk memperlancar pencernaan. Karena waktu ke timur kita itu keras banget ya. Wah parah, itu parah banget. Nah kesini itu jadi pembelajaran, dan di sini kita perbaiki yang semua.
Ini pepaya, tadi ada jeruk juga, kemarin pisang. Jadi buah-buahannya kita rolling dan dimakan. Sekitar jam 8 malam barulah saya sampai di kota Bengkulu yang merupakan ibu kota provinsi Bengkulu. Saya janjian dengan Kiki, pemuda berbaik hati dari provinsi Bengkulu yang dari jauh hari sudah kirim pesan lewat Instagram menawarkan kami tempat untuk singgah beberapa hari ke depan selama nantinya di Bengkulu. Tepatnya ini kami berada di pintu masuk Bandara Fatmawati Soekarno. Kami melewati pusat kota terlebih dahulu untuk sampai ke rumah Kikim yang berada di daerah Pondok Kelapa, Bengkulu Tengah. Misi. Cepat. Akhirnya Gengs, kita sampai. ya 12 jam ujian kena mental sampai juga di Bengkulu dan ada kawan yang saya nggak kenal juga yang berbaik hati untuk menampung kami selama nantinya di Bengkulu. Selamat datang di rumah Kiki. Kita bohongin aja umur kita 16 tahun guys. Orang pada itu semua, pada kita semua. Coba. Bapak rencana kamu di depan suatu rencana alam. Ternyata itu aksi Sumedang asli, dia lagi mudik ya. Ternyata emang dekat rumahnya tuh antara rumah saya dengan Raja Along itu di Polres kayak cuman 2 atau 3 kilo. Gimana ceritanya sih? Jangan-jangan saudara Joy. Ini. Anjir, Kirain saya bohongan. Guys, kirain saya bohongan. Ternyata Kikim orang tuanya Sumedang. Orang Sumedang. Ternyata Kikim bapaknya orang Sumedang dan sekarang lagi mudik. Kenapa nggak ikut Kim? Sesampainya di rumah Kiki langsung menikmati hidangan makan malam. Rupanya ia sudah menyiapkan kejutan makan malam buat kami semua. Pantas saja diajak makan di luar, dia menolak. Dari Liwa. Kita juga. Nah, kata dia, kita kecil mana sih? Flash. Oke, hari perdana di Bengkulu kita Iya. siang ini mau Sayang kamu. salah satu tempat yang bersejarah yang ada di Bengkulu dan ini juga saya baru tahu kita akan ke rumah Ibu Fatmawati di Bengkulu sana melihat peninggalan yang ada di rumah sana seperti apa nanti ikuti terus kenalan dari Provinsi Bengkulu. Rumah Fatmawati ini lokasinya berada di pusat kota Bengkulu. Tepatnya berada di Jalan Fatmawati nomor 10, Kecamatan Temurungan. Kurang lebih sekitar 30 menit dari kediaman Kikim, Bengkulu Tengah. Tak jauh dari kediaman Ibu Fatmawati akan ditemui monumen raksasa, yaitu Monumen Pahlawan Ibu Fatmawati, yang menjadi salah satu ikon Provinsi Bengkulu. Mengingat beliau termasuk pahlawan yang berasal dari Bengkulu. Rumah Fatmawati adalah salah satu tempat bersejarah yang wajib kita kunjungi ketika singgah di Bengkulu. Istri Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno, Fatmawati memiliki peran penting dalam sejarah kemerdekaan Indonesia. Jelang kemerdekaan Indonesia, Fatmawati mendapatkan tugas untuk menjahit bendera merah putih. Bendera merah putih yang ia jahit memiliki ukuran 2x3 meter dan akan dikibarkan pada tanggal 13 Agustus 1945
di Jalan Pegang Timur 56 Jakarta. Oke, jadi sekarang kita sedang berada di kediaman Ibu Fatmawati Bengkulu. Di sini terdapat foto-foto Fatmawati bersama Bung Karno dan juga ada bersama rekan-rekannya juga, kawan-kawannya semasa muda dulu, dan ada orang tuanya juga. Terus terdapat satu kamar yang di dalamnya ada satu mesin jahit yang dulu dipakai beliau untuk menjahit sangsaka merah putih, dan yang pertama kalinya untuk dikibarkan di Jakarta 17 Agustus 1945. Ini rumahnya bentuknya dari dulu seperti ini, cuma udah beberapa kali ada renovasi sedikit. Selanjutnya kami menuju Pantai Malabro, terletak di sepanjang pesisir pantai Kota Bengkulu. Konon Pantai Malabro menjadi tempat Malabro nama ba? Nak Malboro ba? Oh, nak Malboro, nak Malboro. Rokok mereka, mabro piknik. Ini orang dulu malah turun. Oke, hari ini kita akan bergerak ke daerah Bengkulu Utara. Kita akan mencari salah satu flora endemik Ayah lama kerja sana. ada di daerah Bengkulu. Sebenarnya ada di daerah Pulau Sumatera banyak ditemukan, yaitu ini bunga rafflesia. Kalau Dan entah di mana posisinya, kita akan ke arah pegunungan, ke arah hutan. Nanti di sana ada lokal hero yang akan membantu kita mencari bunga yang cukup besar ukurannya, bunga rafflesia di Bengkulu. Semoga nanti kita bisa menemukan bunga endemik itu dan bisa mengabadikannya untuk kawan-kawan tonton, serta apa ya, saya juga belum tahu lebih detail tentang rafflesia itu. Nanti saya akan tanya-tanya keluarga lokal atau lokal hero yang tahu tentang rafflesia, ada berapa jenis, terus bagaimana perkembangbiakannya dan sebagainya. Ayo tutup. Tujuan kami selanjutnya adalah pencarian bunga raksasa rafflesia. Gak sah kalau ke Bengkulu belum bertemu dengan bunga rafflesia ini. Dari rumah Kikin, kami akan bergerak ke arah Bengkulu Utara. Namun sebelumnya kami janjian terlebih dahulu dengan Bang Septian. Ia merupakan penggiat konservasi Puspa Langka rafflesia. Ia juga sudah beberapa kali komunikasi melalui Instagram. Sedari tim Pelana Bentala masih persiapan untuk trip Sumatera ini. Akhirnya hari ini kami bertemu juga di Bengkulu. Sebelum pergerakan lebih jauh, seperti biasa kita harus isi pondasi dulu biar stamina juga penuh. Karena hari ini akan banyak melakukan aktivitas hiking di dalam hutan. Satu, dua, lagi. Tiup petir telat guys. Panjang perjalanan sebagian besar yang dilewati adalah Bye. dan juga kebun warga. Jalanan di sini sangat mulus. Bye. Konon karena sempat ada kunjungan presiden, jadi langsung ada perbaikan. Gokil, semoga semakin banyak jalan mulus